Oke, kembali lagi kita masuk di materi digital communication, di mana di sini kita akan membahas tentang model dan elemen dari komunikasi. Oke ya. Jadi secara basic ya, di sini kita akan membahas masalah model dan elemen sistem komunikasi digital dan informasi dan kapasitas kanal untuk materi sekarang. Untuk rujukan ada Zimmer and Peterson, Digital Communication and Spectrum. Ada KSM Senhugan dari Digital and Analog Communication System judulnya, John Wiley dan Sam 1979. Ada Simon Haykin dalam An Introduction to Analog and Digital Communication dari John Wiley and Sam 1989, dan Tobias Hilling dari Principles of Communication System dari McGraw-Hill. Oke, itu untuk rujukan. Untuk model elemen dan sistem komunikasi digital, di sini kita akan membahas berarti antara pengiriman sebuah data dari sumber informasi menuju user of information, jadi pengguna informasi, ya, dimana itu harus melewati sebuah sistem komunikasi. Ya. Nah, basically sebuah sistem komunikasi ya terdiri antara transmitter, channel, dan receiver. Ya. Yang menjadi pertanyaan yang mungkin adalah bagaimana sebuah sumber informasi dikirimkan dalam sebuah pesan sinyal hingga sampai ke user bisa melewati kabel ataupun media yang lain. Berarti di situ nanti akan ada melewati pengaturan dan perubahan data. Kenapa harus perubahan data? Ya seperti sebelumnya telah dibicarakan bahwa yang ada di dunia ini atau yang kita ketahui di sini atau yang kita gunakan sehari-hari selain menggunakan gadget tentunya, itu adalah berupa data analog. Berarti kalau kita mengirimkan data tersebut dalam bentuk digital harus dilakukan perubahan. Ya, setelah dilakukan perubahan menjadi digital pun nanti setelah itu harus dirubah kembali menjadi analog agar bisa kita pahami. Oke. Nah, di sini kita akan membahas source information dikirimkan melalui message. Source information itu mengirimkan sebuah pesan berupa sinyal pesan, ya, dimana nanti akan diterima di transmitter. Ya. Nah, permasalahannya mungkin apa sih yang terjadi di dalam transmitter itu sendiri? Nah, di sini yang terjadi di dalam transmitter itu nanti akan ada yang namanya source encoder. Ya, di sini mungkin bisa ada yang kita tulis saja encoder, tapi kita lebih lengkapkan bahasanya source encoder. Kenapa? Karena ini nanti akan berubah dari data analog menjadi data yang bisa dikirimkan atau bisa dikatakan mengkonversi informasi bentuk waveform ataupun analog ke dalam bentuk bit. Oke. Itu adalah source coding. Ya, mungkin orang kadang-kadang nyebutnya source encoder. Ya. Jadi informasi yang diterima dalam bentuk waveform gelombang ataupun bentuk analog dirubah menjadi bit di dalam source encoder. Lalu source encoder itu masuk ke dalam channel encoder. Apa yang terjadi di sini? Ya, channel encoder mengkonvert bit kembali ke dalam signal waveform. Ya, gitu. Loh, pertanyaannya mungkin adalah kok dirubah lagi ke waveform? Ya, karena kalau kita kembali lagi, ya, bagaimana kita mengirimkan data di dunia nyatanya itu kan beda lagi ceritanya. Ya, gitu. Istilahnya channelnya itu bagaimana? Ya, gitu. Jadi istilahnya contohnya gini, bagaimana kita mengirimkan sebuah data dalam kabel tembaga, ya kan? Apa kita mungkin nyalakan naik email, atau kita hanya bisa lebih banyak lagi kita kirimkan dengan menggunakan gelombang. Nah, jadi istilahnya dari sumber informasi berubah menjadi bit itu dirubah lagi menjadi sebuah bentuk waveform yang disesuaikan dengan channel yang akan digunakan. Ya,
Jadi channel encoding intinya dia dirubah disesuaikan dengan encoding. Ya. Oke, sampai di situ kira-kira paham ya. Nah, makanya terkadang di sini proses demodulator ini sendiri ya, itu ada yang menyatakan dia termasuk bagian dari channel encoder ya. Jadi channel code word itu sebenarnya nanti masuk ke dalam modulator. Jadi intinya di sini dua ini mungkin saja berbeda pemahamannya gitu. Tapi kita bisa pisahkan di sini channel encoder dia akan merubahkan sesuai dengan channelnya. Lalu dia dirubahkan dalam bentuk waveform kembali dari modulator untuk masuk ke dalam channel yang sesuai. Ya. Nah, nanti itu bagaimana itu bisa berubah? Nah, kita akan bahas lagi nanti. Ya. Nah, setelah data itu berubah lagi dalam bentuk waveform, dikirimkan melalui channelnya, dan itu diterima lagi sama demodulator ini sendiri dan dirubah kembali ke dalam bentuk bit dengan menggunakan channel decodernya ya. Dimana di situ selanjutnya dikembalikan lagi menjadi setelah jadi bit dibalikan kembali menjadi pesan dari sinyal. Itu apakah dia berubah tampilan seolah-olah perkiraan seperti analognya. Oke. Dikatakan kenapa seperti analog ya, karena dia kan mungkin tidak akan perfect 100% tapi menyerupai. Makanya di situ dikatakan estimate of message signal, perkiraan kesamaannya sama. Kenapa sih dikatakan seperti itu? Mungkin kalian sudah paham masalah warna yang kita lihat belum tentu sama dengan warna yang ada di gambar ataupun di foto. Itu karena masalah encodingnya ya, perbedaan ada sedikit perbedaannya. Oke. Jadi setelah dia dirubah kembali menjadi yang seperti pesan sinyalnya atau dalam bentuk waveformnya, nanti akan dilakukan penerimaan oleh yang menerima informasi ya. Oke. Nah, itu istilahnya prosesnya di situ dari analog berubah kembali menjadi digital. Lalu dari digital kembali lagi berubah menjadi analog untuk disesuaikan dengan waveform channel yang digunakan. Lalu setelah channel itu dikirimkan, dia dikembalikan lagi ya menjadi bit ya, dikoderkan lagi. Barulah nanti ditampilkan sesuai dengan encodernya. Ya, waveform asli gitu. Lalu kita lanjut kembali mengenai model dan elemen sistem komunikasi digital ini dalam point communication. Untuk pembangkitan dari sinyal pesan, voice, music, picture ataupun komputer data. Terus di sini deskripsi sinyal pesan dengan ukuran presisi tertentu dengan serangkaian simbol elektrikal, oral ataupun visual. Terus pengkodean simbol ini nanti dalam bentuk sesuai untuk transmisi melalui media fisik yang terkait tadi ya, ubah lagi jadi waveformnya. Terus transmisi simbol yang dikodekan ke tujuan yang diinginkan lewat pengurangan kode dan reproduksi simbol asli. Itu adalah proses komunikasi yang terjadi. Terus terakhir ada penciptaan kembali sinyal pesan asli dengan penurunan kualitas yang dapat ditentukan dari keseluruhan sistem. Jadi inilah proses komunikasi yang terjadi di dalam ini semua ya. Gitu. Jadi proses dari kita sumber informasi berupa pesan, video dan lain sebagainya kita kirimkan ya, pesannya di ukuran presisi tertentu dengan serangkaian simbol elektrikal ataupun visual ya, lalu dirubah sesuai dengan transmisi fisik yang terkait, terus simbolnya dan ketujuan yang diinginkan. Nah, itu adalah prosesnya. Lalu kita masuk kembali ke materi kanal-kanal komunikasi ya. Contoh di sini kanal telepon disebut sebagai band limited channel ya, ini bekerja cukup baik untuk suara baik suara laki-laki ataupun perempuan pada frekuensi 300 hingga 3100 Hz yang akan ditanggapi tapi dianggap
dari 0 sampai dengan 4 kHz. Ya, jadi 3100 itu dianggap 4 kHz. Sirkuit telepon dikatakan di sini sebagai sirkuit switching atau dedicated network karena ciri utamanya harus bekerja tanpa ada interupsi ataupun penyelang. Ya. Kabel yang digunakan untuk ini biasanya adalah twisted pair. Ya. Sinyal telepon adalah tipe sinyal yang rentan terhadap electromagnetic interference. Ya, akan tetapi antara lain diatasi dengan cara memilih twisting kabel yang digunakan dengan cara memberikan pelindungan pada kabel. Contoh salah satu yang mungkin bisa kita gunakan kabel jaringan LAN saja. Ya, kita sudah kenal ada UTP, ada STP, FTP film, ya bukan ya. Jadi twisted, ya. Jadi shielded, saya lebih lupa ya. Shielded twisted pair, ya STP, ya. Dimana di situ dia biasanya di dalam kabelnya terdapat ada lapisan aluminium yang tujuannya untuk menahan dari electromagnetic interference seperti gangguan dari kelistrikan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita gunakan memasang kabel jaringan yang berdekatan dengan kabel listrik, diharapkan kita menggunakan STP. Ya. Lalu ada kabel koaksial atau bahkan ada yang bisa menyebutnya dengan bahasa koaks. Nah, di sini terdiri dari konduktor dalam dan konduktor bagian luar, mana diantaranya keduanya dibatasi bahan dielektrik dengan bagian luar tembaga berbahan kaleng yang dipilih. Jadi dielektrik ini ya seperti tadi saya katakan, biasa koaks pun di bagian luarnya ada kayak semacam aluminium. Ya. Maka di sini ketahanan MI-nya lebih tinggi. Standar bandwidth-nya adalah 10 MB/s, tapi mampu sampai 20 MB/s cukup untuk P dan KTV. Berdasarkan karakteristiknya adalah 50 sampai 75 ohm. Nah, ini kabel koaksial mungkin kadang-kadang kita pakai gunakan untuk ya CCTV, TV dan lain sebagainya. Ya. Atau itu. Terus ada lagi yang namanya kabel fiber optik. Di sini bukan hanya saja dia dilapisi bahan dielektrik, tapi dia terbuat dari bahan dielektrik sebagai pembimbing gelombang wave. Jadi dia kayak yaitu fiber, bahan fiber tadi yang digunakan untuk membimbing cahaya yang dikirimkan dari sebuah titik ke titik yang lain. Lalu untuk kapasitas kanal ataupun channel capacity, di sini kapasitas saluran ataupun kecepatan transfer data maksimum dari saluran transmisi ini dapat ditentukan dari bandwidth-nya dengan menggunakan berikut ini yang diperoleh oleh Shannon. C sama dengan 2 log R Mbps, di mana C adalah di sini kapasitas saluran, sedangkan B adalah bandwidth saluran dalam hertz, dan level discrete M digunakan untuk setiap elemen penyimpanan. Dalam kasus khusus atau di mana hanya ada dua level, on dan off ataupun high dan low, ini biasanya kita disebut dengan istilah biner. M sama dengan 2 ini akan menyebabkan C sama dengan 2B log 2. Tetapi di sini C berubah lagi dengan C sama dengan log 2 atau sama dengan 1. Oleh karena itu, C bisa disebut dengan istilah 2B. Sebagai contoh, kecepatan transfer data maksimum untuk saluran PTS-P dengan bandwidth 3200 Hz yang membawa sinyal biner secara otomatis secara teoritis adalah 2 dikali 3200 sama dengan 64.000 byte per second. Ya. Dalam prakteknya, sini angka ini sebagian besar dikurangi oleh faktor-faktor lain seperti adanya draw atau noise pada saluran, sehingga bisa dikatakan mungkin sekitar hanya 4.800 bps. Ya. Kalau lebih dari itu akan kurang bagus. Nah, kita kembali lagi di sini. Shannon memperkenalkan konsep kapasitas saluran, batas di mana data dapat ditransmisikan melalui suatu media. Nah, kesalahan di dalam media transmisi tergantung pada energi sinyal, energi kebisingan, dan bandwidth saluran. Secara konseptual, di sini jika bandwidth tinggi,
kita dapat memompa lebih banyak data di dalam saluran. Jika energi sinyal tinggi, efek draw berkurang. Menurut Shannon, bandwidth saluran dan energi sinyal dan energi di sini terkait dengan rumus di sini seperti itu. Di mana di sini C adalah kapasitas saluran dalam bit per detik dan W adalah saluran dalam hertz. SN adalah rasio daya signal to noise. Ya, bisa juga nanti kadang-kadang tulisnya SNR. Umumnya diukur dalam desibel menggunakan rumus SN dalam desibel di sini sama dengan 10 log. Signal power dibagi noise power. Nilai kapasitas saluran yang diperoleh dengan menggunakan rumus ini adalah maksimum teoritis. Sebagai contoh, pertimbangan jalur tingkat suara yang W-nya sama dengan 3100 Hz, SNR adalah 30 desibel, itu rasio signal to noise-nya adalah 1000 berbanding 1. Ya. Oke, rasionya adalah 1000 berbanding 1. Jadi sama dengan C 3100 log 2 kurung 1 tambah 1000 sama 30.894 fps. Oke, jadi kami tidak dapat mengirimkan data dengan catatan lebih cepat dari nilai ini di jalur tingkat suara. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam rumus di atas, Shannon hanya mengasumsikan kebisingan thermal. Untuk meningkatkan C, dapatkah kita meningkatkan W? Tidak, karena meningkat W sama dengan meningkatkan draw juga. Dan SNR akan berkurang untuk meningkat. Nah, untuk meningkatkan C, dapatkah kita meningkatkan SNR? Tidak. Itu menghasilkan lebih banyak kebisingan, yang disebut kebisingan intermodulasi. Entropi sumber informasi dan kapasitas saluran adalah dua konsep penting yang didasarkan pada teorema Shannon. Bandwidth saluran, energi sinyal, dan energi gangguan terkait dengan rumus. Ya. Jadi mana C adalah kapasitas saluran, W adalah bandwidth, dan X adalah sinyal rasio kebisingan. Nah, untuk bentuk gelombang ya sini, bentuk gelombang nyata apapun dapat dihasilkan dengan menambahkan gelombang sinus bersama. Contoh di situ seperti itu. Nah, jadi hubungan antara domain waktu dan frekuensi. Di sini kalau dilihat 3 dimensi yang menunjukkan waktu, frekuensi, dan amplitudo. Itu bisa kita lihat, ya. Nah, tampilan domain waktu, di situ ada tampilan domain frekuensi. Oke, saya rasa cukup.